Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali lagi belajar dan kita bisa mendengarkan, melihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang akan Ibu sampaikan untuk hari ini, yaitu bagaimana caranya kita bergaul dengan sesama muslim. Itu ada caranya, dan hubungan dengan non-muslim itu juga ada caranya. Nah, dengan hal itu Ibu akan sampaikan materinya. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah alat tulis. Nah, bagaimana caranya ilmu itu bisa masuk? Kalian itu harus merekam dengan cara menulis. Bukan hanya merekam dari segi akal saja, akan tapi dalam tulisan juga, ya. Yang kedua, kalian siapkan Al-Quran atau juz amma. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, sehingga kita sebagai seorang muslim itu sangat terarah hidupnya. Karena apa? Kita mempunyai pedoman, yaitu Al-Quran. Contohnya dalam gambar ini adalah bagaimana caranya orang muslim bergaul dengan orang yang non-muslim. Dalam Islam itu membolehkan. Karena apa? Kita sebagai manusia itu diwajibkan untuk saling membantu. Anak-anakku yang tercinta dan tersayang, apabila kalian berteman dengan non-muslim, kalian harus mempunyai prinsip. Apa prinsipnya? Yang pertama, tidak ada paksaan. Maksudnya adalah kita tidak boleh memaksakan teman tersebut berpindah pada keyakinan kita. Dan yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Dengan hal tersebut, kita mempunyai sikap toleran. Karena Islam itu mempunyai aturan. Salat merupakan alat komunikasi kita dengan Allah. Nah, dalam Islam itu ada hubungan kita Allah dan ada kalanya kita berhubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Jika kita ingin dekat dengan Allah, kita komunikasi melalui sholat. Jika kita ingin terhubung dengan manusia, bersikaplah toleransi. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa
toleransi adalah sifat menghargai sesama manusia. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ilmu yang kita pelajari jika kita mau belajar. Ada yang isinya tentang sejarah, iman, akidah, mencari ilmu, banyak sekali. Pada kali ini, Ibu akan bercerita bagaimana sih sifat toleransinya Nabi Muhammad SAW. Ketika kota Mekah ditaklukkan dan Rasulullah SAW memasuki kota tersebut sebagai pemimpin yang menang dalam peperangan, Nabi SAW bertanya kepada kaum Quraisy, "Kira-kira tindakan apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Kebaikan untuk saudara kami atau anak saudara kami." Rasulullah SAW bersabda, "Silakan pergi. Kalian bebas. Kesalahan kalian dimaafkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi ampunan bagi kalian, karena Dia Maha Pengampun." Beginilah sifat Rasulullah SAW, sangat toleransi kepada kaum Quraisy. Menjalin hubungan interaksi sosial dengan non-muslim itu mempunyai kode etik. Yang dimaksud dengan kode etik di sini adalah cara, aturan menurut Al-Quran. Yang pertama adalah tidak bertoleransi dalam hal akidah. Silakan kalian ambil Al-Qurannya, lalu kita baca bersama-sama. Buka Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Yang kedua adalah tidak menghina Tuhan agama lain. Ada pada Quran surat Al-An'am ayat 108. Silakan dibuka lagi Al-Qurannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Buka lagi Al-Qur'annya, Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din
qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humudz dzalimun. Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dapat kita pahami bahwa dalam Al-Quran itu mengatur cara berhubungan dengan non-muslim. Yang pertama tadi, tidak bertoleransi dalam hal akidah. Dan yang kedua, tidak menghina Tuhan agama lain. Untuk tugasnya, kalian simpulkan video ini ke dalam tulisan kalian. Kalian catat, kalian kirim hasilnya ya. Terima kasih. Semoga video materi ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk belajar. Dan kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.